Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai kingdom makhluk hidup yang pertama, yaitu kingdom Monera. Nah, nanti kita akan bagi menjadi dua ya. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas yaitu Eubacteria. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum itu, buat adik-adik yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, jadi kita akan membahas mengenai bakteri atau eubacteria. Nah, materi yang akan kita bahas, yang pertama pasti dari ciri-ciri bakteri itu apa, lalu struktur bakteri, cara hidup bakteri, reproduksi dari bakteri, klasifikasi bakteri, dan peranan-peranan dari bakteri. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai ciri-ciri dari bakteri. Nah, apa sih ciri bakteri? Yang pertama, jadi bakteri atau eubacteria itu memiliki ciri utama yaitu prokaryotik. Nah, prokaryotik itu artinya tidak memiliki membran inti. Jadi ini adalah ciri khas dari Monera yang tidak dimiliki oleh kingdom lainnya. Jadi kenapa sih dari kingdom makhluk hidup itu Monera yang pertama kali dibahas? Karena dari semua kingdom makhluk hidup, hanya Monera saja yang bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Nah, seperti ini ya. Jadi, karena inti selnya itu tidak bermembran, sehingga inti selnya itu tersebar materi genetiknya dan disebut sebagai daerah atau region inti atau nama lainnya adalah nukleoid. Jadi, inti selnya tidak disebut nukleus. Kalau di eukariotik kan inti selnya disebut nukleus. Nah, kalau di prokaryotik, inti selnya karena tidak bermembran, sehingga disebut nukleoid atau daerah inti. Jadi nanti disinilah terdapat materi genetik. Ciri yang kedua adalah uniseluler atau bersel satu. Jadi, tidak seperti makhluk hidup tingkat tinggi yang multiseluler atau tubuhnya tersusun dari banyak sel, seperti contohnya kita manusia ya. Nah, kalau bakteri itu masih sangat sederhana, jadi selnya hanya terdiri dari satu sel. Yang ketiga, ciri bakteri adalah mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi karena selnya tadi bersifat uniseluler, makanya bakteri itu nggak bisa kita lihat langsung. Jadi kalau mau lihat bakteri itu harus menggunakan mikroskop seperti ini ya. Ciri yang keempat adalah memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan. Nah, jadi bakteri ini memiliki dinding sel, namun berbeda seperti dinding sel pada tumbuhan atau pada jamur ya. Jadi kandungannya berbeda. Kalau pada bakteri, dinding selnya itu tersusun dari ikatan antara ikatan peptida dengan glukosa atau gula yang membentuk yang namanya peptidoglikan. Nah, jadi kalau kita perbesar nih ya, nanti dinding sel bakteri itu seperti ini. Nah, dari kandungan peptidoglikan tersebut, nanti bakteri itu dibagi menjadi dua. Ada bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Nah, bedanya adalah dari tebal tipisnya peptidoglikan. Kalau peptidoglikannya itu tebal, itu disebut bakteri gram positif. Sedangkan jika peptidoglikannya tipis, itu disebut sebagai bakteri gram negatif. Nah, jadi langkah dalam proses pewarnaan gram, pertama bakteri akan diberikan zat warna kristal violet. Nah, langkah kedua adalah pemberian larutan iodin atau lugol. Nah, lalu dibilas atau dilakukan pencucian dengan menggunakan alkohol. Setelah itu dilakukan pewarnaan yang kedua yaitu menggunakan safranin. Nah, bisa dilihat ya, pada bakteri gram positif itu warnanya menjadi ungu. Kenapa berwarna ungu? Karena bakteri gram positif itu mempertahankan zat warna kristal violet. Sehingga ketika dilakukan pencucian, dia warna itu tetap ada sehingga warna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif itu ketika dilakukan pewarnaan dengan menggunakan kristal violet, terus kan tadi dilakukan pencucian. Nah, itu zat warnanya larut. Karena peptidoglikannya kan tipis ya kan. Nah, lalu setelah dilakukan dengan pewarnaan safranin itu kan warna merah. Nah, dia baru bisa terwarnai dengan pewarnaan safranin ini. Jadi tidak bisa mempertahankan warna kristal violet. Nah, kalau yang gram positif itu bisa mempertahankan warna dari kristal violet ya. Jadi ingat kalau gram positif warna ungu, kalau gram negatif warnanya merah. Ciri yang keenam adalah
Bakteri itu bisa membentuk endospora jika lingkungannya buruk atau tidak menguntungkan. Jadi, pada beberapa bakteri itu dapat bertahan hidup ketika kondisi lingkungannya itu tidak menguntungkan. Nah, jadi ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, nanti bakteri itu akan melakukan replikasi DNA. Nah, seperti ini ya. Jadi, proses pembentukan endospor itu diawali dengan melakukan replikasi DNA. Selanjutnya, endospor lalu akan dibentuk. Nah, seperti ini ya. Jadi, spora mulai dibentuk, lalu pembungkus spora juga akan dibentuk. Nah, ketika kondisi lingkungannya sudah mulai membaik, maka spora ini akan kembali terlepas dari dalam sel. Nah, endospor ini merupakan bentuk bakteri yang tidak aktif atau bakteri dalam keadaan istirahat, seperti itu ya. Nah, ciri yang keenam adalah bakteri itu bersifat kosmopolit, yang artinya bakteri itu bisa kita temukan di mana-mana atau bisa hidup di mana saja. Jadi penyebaran bakteri itu luas, jadi bisa kita temukan di seluruh bagian bumi. Jadi gampangnya, misalnya kayak di mana-mana bisa ada lah ya, di tangan kita, di air, di udara, dan di seluruh bagian bumi itu bisa ada bakteri gitu ya. Ciri yang terakhir adalah bakteri itu bisa kita biakan atau kita kembangbiakan dalam medium agar-agar. Jadi berbeda dengan virus yang hanya bisa dikembangbiakan pada medium yang masih hidup, contohnya telur yang mengandung embrio. Nah, sedangkan bakteri itu bisa kita kembangbiakan dalam medium agar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari bakteri. Jadi ada 10 struktur bakteri yang akan kita bahas. Yang pertama, jadi bakteri itu punya yang namanya membran sel, kemudian ada dinding sel, lalu ada kapsul, ribosom, sitoplasma, nukleoid, plasmid, pili atau pilus, flagel, dan mesosom. Oke, yang pertama tadi membran sel. Jadi sebenarnya kalau struktur dari paling luar berarti kapsul, dinding sel, baru membran sel ya. Nah, jadi yang pertama ini tadi membran sel itu merupakan bagian dari bakteri yang berfungsi untuk membungkus sitoplasma. Nah, kemudian tadi yang kedua ada dinding sel. Nah, dinding sel berarti fungsinya untuk menjaga dan juga melindungi sel. Dan ingat ya bahwa kalau bakteri itu dinding sel tersusun dari peptidoglikan. Nah, kemudian yang ketiga ada kapsul atau lendir. Nah, kapsul atau lendir ini berisi senyawa kental dan lengket yang disekresikan oleh bakteri. Nah, kapsul tersusun dari glikoprotein, sedangkan lendir tersusun dari polisakarida. Nah, kapsul dan lendir berfungsi untuk melindungi ataupun menjaga sel dari kekeringan. Nah, kalau pada bakteri patogen, nah kapsul atau lendir ini berfungsi untuk melindungi bakteri dari sistem imun yang ada di dalam tubuh inangnya. Yang keempat ada ribosom. Nah, yang ini ya, yang titik-titik ini. Jadi ribosom itu adalah organel yang terdapat pada organisme prokariotik ataupun eukariotik ya. Jadi ada di semua sel. Nah, ribosom ini berfungsi untuk sintesis protein yang nantinya bisa digunakan untuk membentuk enzim, kemudian komponen sel dan lain sebagainya. Yang kelima ada sitoplasma. Nah, ini ya tempat menempelnya organel-organel dan juga tempat terjadinya reaksi kimia. Yang keenam ada nukleoid. Nah, jadi ingat tadi ya bahwa bakteri itu tidak memiliki membran inti sehingga materi genetiknya tersebar seperti ini ya. Dan inti selnya tidak disebut sebagai inti sel tapi disebut sebagai nukleoid. Nah, nanti di dalam nukleoid ini terdapat DNA kromosom. Jadi bakteri itu nanti memiliki 2 DNA ya. Jadi ada DNA kromosom yaitu merupakan materi genetik yang menentukan sebagian besar dari sifat bakteri itu di dalam sini ya. Jadi DNA kromosom itu ada di dalam nukleoid. Dan yang nomor 7 ini ya ada plasmid. Jadi plasmid ini adalah DNA non-kromosom yang berbentuk lingkaran. Nah, plasmid ini hanya menentukan sifat-sifat tertentu dari bakteri. Selain itu, plasmid ini biasanya digunakan manusia untuk rekayasa genetik ya. Jadi karena plasmid ini berbentuk lingkaran, sehingga plasmid ini mudah untuk direkayasa, sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai vektor atau pembawa gen dalam rekayasa genetik.
Nah, yang kedelapan ada pili atau pilus. Nah, jadi ini ya rambut-rambut yang di sekeliling atau di permukaan bakteri ya. Nah, pili atau pilus ini berfungsi untuk menempelkan bakteri ke substrat ya. Jadi membantu bakteri untuk menempel pada substrat atau bisa juga untuk menempelkan bakteri ke bakteri lain. Jadi bisa untuk konjugasi, jadi untuk bereproduksi ya. Kemudian yang kesembilan, nah ini ya, ini ada flagel. Jadi flagel ini berguna untuk pergerakan pada bakteri. Jadi nanti tidak semua bakteri punya flagel ya. Dan flagel bakteri itu macam-macam jumlahnya. Yang terakhir ada mesosom. Nah, yang ini ya nomor 10. Nah, mesosom ini adalah pengganti mitokondria kalau di organisme prokariotik. Jadi, pada organisme eukariotik itu kan terdapat mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, di prokariotik tuh nggak ada mitokondria. Nah, adanya adalah mesosom ini. Nah, jadi mesosom ini nanti berfungsi untuk menghasilkan energi, juga untuk membentuk dinding sel baru saat terjadinya pembelahan sel. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara hidup dari bakteri. Nah, berdasarkan cara memperoleh makan, maka bakteri itu cara hidupnya bisa dua. Yang pertama ada yang bersifat autotrof dan yang kedua ada yang bersifat heterotrof. Nah, bakteri yang bersifat autotrof itu adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Nah, sedangkan heterotrof itu adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Nah, untuk organisme autotrof itu dibagi lagi menjadi dua, ada organisme fotoautotrof dan kemoautotrof. Sedangkan organisme heterotrof dibagi lagi menjadi tiga, ada yang bersifat saprofit, parasit, dan ada yang bersimbiosis. Yang pertama bakteri fotoautotrof. Jadi autotrof itu kan tadi artinya bisa membuat makanan sendiri. Nah, foto itu artinya cahaya. Nah, berarti organisme fotoautotrof adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan energi cahaya. Contohnya ada Rhodospirillum rubrum. Nah, ini adalah bakteri yang memiliki pigmen berwarna merah. Nah, selain itu ada juga Thiospirillum. Nah, ini warnanya ungu atau memiliki pigmen yang berwarna ungu. Nah, selain kedua ini ada juga Rhodosudomonas yang berwarna merah juga sama seperti Rhodospirillum dan ada juga Chlorobium yang berwarna hijau karena mengandung pigmen klorofil. Sedangkan kemoautotrof, maka bakteri yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi kimia. Ingat aja, kemo itu dari kata kimia. Nah, contohnya yang pertama ada bakteri nitrit dan juga nitrat. Nah, bakteri nitrit misalnya ada Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Nah, jadi bakteri ini adalah bakteri yang bisa mengoksidasi amonia. Jadi amonia ini nanti bisa berasal dari penguraian sisa organisme yang ada di dalam tanah. Nah, nanti amonia ini akan dioksidasi oleh bakteri Nitrosomonas dan diubah menjadi nitrit. Nah, selanjutnya nitrit tersebut akan dioksidasi menjadi nitrat oleh bakteri nitrat, contohnya Nitrobacter. Nah, nitrat inilah yang akan diserap oleh tanaman. Nah, jadi nitrat ini nanti berfungsi untuk menyuburkan tanah karena nitrat ini dibutuhkan oleh tanaman sebagai sumber nitrogen. Nah, selain bakteri nitrit dan juga nitrat atau bakteri nitrifikasi, nah ada juga bakteri sulfur seperti Thiobacillus atau bakteri bersih seperti Cladotrix dan Leptotrix. Nah, untuk bakteri heterotrof tadi adalah bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada saprofit, yaitu bakteri yang menguraikan sisa organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Jadi, bakteri saprofit itu mendapatkan makanannya dengan menguraikan sisa organisme yang sudah mati. Jadi, sisa organisme yang sudah mati itu kan mengandung bahan organik, zat organik ya kan? Nah, zat organik itulah yang kemudian dipakai oleh bakteri dan nanti akan diurai menjadi zat anorganik. Nah, contohnya adalah Escherichia coli ya kan. Jadi bakteri E. coli ini kan membantu proses pembusukan yang ada di dalam usus besar manusia. Berarti E. coli ini membantu menguraikan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus kita ya kan. Nah, berarti sisa makanan itu kan merupakan bahan organik dong. Nah, itulah yang disebut sebagai saprofit. Jadi, bakteri saprofit itu memperoleh makan dengan menguraikan sisa organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Selain itu bisa juga Clostridium botulinum, yaitu bakteri yang terdapat pada makanan kaleng.
Nah, yang kedua, ada yang bersimbiosis. Nah, salah satu contohnya adalah bakteri Rhizobium yang bersimbiosis mutualisme dengan akar kacang-kacangan. Bakteri Rhizobium di sini mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dari kacang-kacangan. Nah, sedangkan kacang-kacangan itu juga diuntungkan dengan mendapatkan nitrogen. Nah, kenapa? Karena Rhizobium ini merupakan bakteri yang bisa mengikat nitrogen dari udara bebas, sehingga hal tersebut menguntungkan bagi tanaman. Nah, kalau di sini berarti kacang-kacangan ya, karena nitrogen tersebut nanti dibutuhkan oleh tanaman untuk menyusun komponen sel dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada bakteri yang bersifat parasit. Nah, kalau parasit itu dia mendapatkan makanan dari organisme yang ditumpanginya. Nah, salah satu contohnya ada bakteri Shigella dysentery yang menyebabkan penyakit disenteri pada manusia. Nah, berarti bakteri ini nanti akan memperoleh makanan dari tubuh manusia. Jadi dia mengambil sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh organisme yang ditumpanginya. Nah, yang kedua, ada cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan akan oksigen, maka bakteri dibagi menjadi dua, ada bakteri aerob dan anaerob. Nah, aerob adalah bakteri yang hidupnya itu membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob itu adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Nah, yang anaerob ini dibagi lagi menjadi dua, ada anaerob fakultatif dan anaerob obligat. Nah, untuk bakteri aerob, contohnya ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Acetobacter, Thiobacillus, dan Metanomonas. Nah, ini tadi salah satu contohnya ya. Jadi Nitrosomonas itu kan yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Berarti ini kan dia butuh oksigen ya. Nah, begitu juga Nitrobacter. Nah, kalau Nitrobacter itu dia mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dan menghasilkan energi yang digunakan untuk hidup dari Nitrobacter. Sedangkan anaerob fakultatif itu adalah bakteri yang bisa hidup dengan baik jika ada oksigen ataupun tidak ada oksigen. Contohnya ada Lactobacillus, Escherichia coli, ataupun Streptococcus. Nah, misalnya ini ya, ada Lactobacillus yang digunakan untuk pembuatan yogurt. Nah, sedangkan yang ketiga ada anaerob obligat. Nah, kalau anaerob obligat itu justru akan mati jika ada oksigen. Jadi, wajib tidak ada oksigen. Kebalikan dari aerob. Jadi, aerob itu kan harus ada oksigen, kalau nggak ada mati. Nah, kalau misalnya anaerob obligat itu justru mati kalau ada oksigen. Nah, contohnya itu ada Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Methanobacterium. Nah, ini sebagai contoh ya, ada Clostridium botulinum, yaitu bakteri yang hidup pada makanan kaleng. Jadi Clostridium botulinum itu bisa menghasilkan racun botulin yang bisa menyebabkan penyakit botulisme. Selain Clostridium botulinum, ada Clostridium tetani. Nah, ini ada pada paku yang berkarat ya. Jadi kalau misalnya nanti luka dan di situ pakunya itu mengandung Clostridium tetani, bakteri Clostridium tetani, maka dapat menyebabkan penyakit tetanus. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri bisa terjadi melalui dua cara, yaitu secara aseksual atau tidak kawin, dan seksual atau secara kawin. Untuk yang aseksual bisa dilakukan dengan pembelahan biner atau membelah diri. Pembelahan biner merupakan pembelahan dari satu sel induk menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Tahap pembelahan biner diawali dengan pemanjangan sel. Lalu DNA induk akan melakukan replikasi DNA atau penggandaan materi genetik. Selanjutnya terjadi invaginasi atau pelekukan dinding sel ke arah dalam. Lalu terjadilah pembentukan dinding sel baru. Lalu terbentuklah 2 sel anak yang sama persis dengan induknya. Nah, yang kedua ada reproduksi secara seksual. Untuk reproduksi secara seksual itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada transduksi, yaitu proses reproduksi bakteri yang diawali dengan rekombinasi antara 2 sel bakteri yang diperantarai oleh virus bakteriofag atau virus fag. Jadi kalau kalian ingat tahapan dari reproduksi virus, jadi ada tahapan di mana virus itu akan menempel pada inang atau adsorpsi ya kan. Lalu virus akan menginjeksikan materi genetiknya lalu masuk ke dalam materi genetiknya itu akan mengendalikan
materi genetik dari sel inang. Sebagai contoh, di sini ada nih materi genetik dari bakteri ya. Ini adalah bakteri donornya, di mana dia mengandung materi genetik A+ dan B+. Lalu materi genetik dari bakteri ini kemudian akan digunakan untuk mensintesis komponen virus. Sehingga nanti komponen virus yang terbentuk itu mengandung materi genetik dari bakteri. Nah, sebagai contoh ya, di sini dia mengandung materi genetik A+, ini B+, ini ada A+ dan B+ ya. Nah, lalu virus tersebut akan menginfeksi bakteri yang lain. Nah, sebagai contoh ini ya. Nah, ini berarti bakteri resipien. Nah, berarti di sini kan virusnya membawa materi genetik dari bakteri donor kan. Nah, sebagai contoh kan ini A+ masuk ya. Nah, inilah yang disebut sebagai transduksi, yaitu rekombinasi gen, jadi gen dari bakteri donor masuk ke bakteri resipien tapi melalui perantara virus. Nah, sehingga nanti dia dijadikan satu nih ya, komponen atau materi genetik dari bakteri donor dengan materi genetik dari bakteri resipien, sehingga nanti hasil transduksinya seperti ini. Selanjutnya ada konjugasi, yaitu pemindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Jadi melalui pili atau pilus tadi ya. Jadi sebagai contoh di sini ada dua bakteri, ini bakteri donor, ini bakteri resipien gitu ya. Nah, di sini bakteri donornya itu memiliki plasmid. Nah, lalu plasmid ini nanti akan dipindahkan dari bakteri yang pertama, ini bakteri F+ ya, ke bakteri yang kedua, jadi bakteri F- ya. Nah, sehingga nanti di bakteri F- ini juga terdapat plasmid ya. Jadi intinya kalau konjugasi itu pemindahan materi genetiknya melalui jembatan konjugasi atau menggunakan pili. Nah, yang terakhir ada reproduksi seksual bakteri dengan transformasi, yaitu rekombinasi gen melalui pengambilan langsung sebagian materi genetik ya. Sebagai contoh, di sini ada bakteri donor. Nah, bakteri itu kan bisa mengalami lisis atau pecah ya kan? Nah, sehingga nanti potongan DNA atau materi genetiknya itu bisa saja keluar lalu ditransfer langsung ke bakteri lain atau bakteri resipiennya. Jadi kalau transformasi itu dengan pengambilan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Jadi dia melalui proses pemindahan khusus ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi bakteri. Nah, berdasarkan banyaknya flagel atau berdasarkan ada tidaknya flagel, bakteri itu bisa diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama ada atrik. Jadi atrik itu adalah bakteri yang tidak memiliki flagel. Ingat aja, A itu kalau dalam bahasa Latin nanti tidak ya kan. Jadi trik itu flagel. Jadi atrik itu yang tidak berflagel. Yang kedua ada monotrik. Mono kan satu ya. Nah, berarti kalau monotrik itu jika dia flagelnya cuma satu. Yang ketiga ada lopotrik. Jadi jika bakteri memiliki banyak flagel tapi hanya di satu sisi. Yang keempat ada amfitrik, jika bakteri itu memiliki banyak flagel di kedua sisi, kanan dan kiri, seperti ini ya. Dan yang terakhir ada peritrik, jika bakteri itu memiliki banyak flagel di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, biar kalian nggak lupa nih, ingat aja cara cepatnya peri malam. Jadi perinya itu berarti peritrik, M-nya adalah monotrik, A-nya adalah atrik, L-nya adalah lopotrik, dan AM-nya adalah amfitrik. Selanjutnya ada bakteri berdasarkan bentuk. Nah, untuk berdasarkan bentuk nanti ada 3. Yang pertama ada yang bentuknya bulat atau kokus. Nah, jadi jika terdapat satu bakteri berbentuk bulat, maka namanya monokokus. Ingat kokus bulat, mono itu 1. Jadi kalau satu bakteri berbentuk bulat, namanya monokokus. Kalau ada 2 bakteri berbentuk bulat, maka disebutnya diplokokus. Yang ketiga, jika terdapat 4 bakteri yang saling berkumpul seperti ini, namanya tetrakokus. Nah, yang keempat, jika bakteri itu berbentuk kubus, jadi terdiri dari 8 sel seperti ini ya, jadi 8 bakteri seperti ini, nah ini namanya sarkina, nggak pakai kokus ya. Nah, lalu ada streptococcus, yaitu bakteri yang saling bergandengan memanjang seperti rantai, itu disebutnya streptococcus. Dan yang terakhir ada bakteri yang bergerombol berbentuk seperti anggur, ini namanya staphylococcus.
Yang kedua ada berbentuk batang atau bacillus. Sama ya, jadi jika terdapat satu bakteri berbentuk batang, maka namanya monobasil. Kalau ada dua bakteri berbentuk batang, ada diplobasil atau diplobacillus. Dan yang terakhir ada bakteri yang berbentuk batang dan bergerombol memanjang seperti ini ya, itu namanya streptobacil. Jadi untuk yang bacillus itu nggak ada tetrabacil, nggak ada ya, jadi cuma ada monobasil, diplobacil, dan streptobacil. Dan yang terakhir ada bakteri berbentuk spiral atau spirillum. Nah, jadi yang pertama, jika bakteri itu bergelombang seperti spiral seperti ini ya, itu namanya spirillum ya. Ini contohnya adalah pada Rhodospirillum tadi ya, yaitu bakteri yang termasuk fotoautotrof. Nah, kemudian yang kedua ada Spirochaeta, yaitu bakteri yang berbentuk spiral ulir. Jadi kalau misalnya Spirochaeta, dia gelombangnya lebih besar-besar gini ya. Kalau ini kan dia gelombangnya kecil-kecil lah ya. Nah, Spirochaeta itu contohnya Treponema pallidum, jadi penyebab penyakit sifilis ya. Lalu ada yang berbentuk seperti tanda baca koma, jadi bentuknya kayak koma gini ya. Ini namanya Vibrio. Contohnya adalah Vibrio cholera atau Vibrio koma, yaitu penyebab penyakit kolera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan bakteri. Nah, otomatis peranan bakteri itu ada yang menguntungkan bagi manusia dan ada juga yang merugikan bagi manusia. Kita bahas dulu dari yang menguntungkan. Yang pertama, bakteri itu ada yang menguntungkan bagi manusia yaitu dalam bidang pangan. Misalnya, bakteri bisa digunakan untuk pembuatan yogurt yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada untuk pembuatan keju yaitu Streptococcus lactis. Kemudian ada Acetobacter sillinum untuk pembuatan natri koko. Sosis itu digunakan Pediococcus cerevisiae. Dan ada Lactobacillus kimchi untuk pembuatan kimchi. Yang kedua dalam bidang lingkungan, misalnya ini tadi sudah dibahas juga di awal ya, ada Rhizobium leguminosarum dan juga Azotobacter crococum, yaitu bakteri yang bisa mengikat nitrogen di udara. Jadi kalau Rhizobium itu mengikat nitrogen dengan bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan, sedangkan Azotobacter itu bisa mengikat nitrogen juga namun tidak bersimbiosis ya. Keduanya ini bisa menyuburkan tanah. Selain itu, ada juga Nitrosomonas dan Nitrobacter, yaitu bakteri nitrit dan nitrat ya. Jadi kedua bakteri ini menambah kandungan nitrat yang ada di dalam tanah. Nitrat tersebut nanti akan diserap oleh tanaman yang digunakan untuk komponen penyusun protein. Nah, selain itu, nitrat juga bisa menyuburkan tanah. Nah, yang ketiga di bidang kesehatan ya, atau di kedokteran. Yang pertama misalnya ada Propionibacterium shermani yang digunakan untuk pembentukan vitamin B12. Ada Streptomyces griseus untuk pembentukan antibiotik yaitu streptomycin. Bacillus subtilis digunakan juga untuk pembentukan antibiotik yaitu bacitracin. Dan ada Escherichia coli. Coli ini berperan dalam rekayasa genetik yaitu membawa gen dalam proses pembuatan insulin melalui teknik rekayasa genetik. Sedangkan untuk peranan bakteri yang merugikan, maka bakteri-bakteri itu dapat menyebabkan penyakit ya. Salah satunya yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, yang kedua ada Streptococcus pneumonia. Nah, jadi ini penyebab penyakit pneumonia. Jadi bisa dilihat ya bahwa kalau bakteri itu nama belakangnya itu kebanyakan adalah nama penyakitnya, biarpun nggak semua ya. Jadi sebagian besar nama penyakitnya itu yang ada di nama belakangnya. Nah, yang ketiga misalnya ada Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini adalah penyebab penyakit kencing nanah atau gonorrhoeae. Lalu ada Treponema pallidum penyebab penyakit sifilis atau raja singa. Ada Mycobacterium lepra, ini penyebab penyakit lepra atau kusta. Lalu ada Clostridium tetani, yaitu penyebab penyakit tetanus. Dan yang terakhir ada Chlamydia trachomatis, penyebab penyakit mata atau trakom. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai Kingdom Monera. Yang bagian pertama ya, yaitu kita hanya membahas mengenai bakteri atau eubacteria.
Nah, nanti untuk Monera bagian yang kedua, kakak akan membahas mengenai Cyanobacteria dan Archaebacteria. Oke, ditunggu aja ya videonya ya. Oke adik-adik, itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian paham dengan penjelasannya dan semoga kalian juga semakin semangat untuk belajar biologi ya setelah melihat video ini. Jangan lupa untuk terus membagikan video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar kakak makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.